Halo guys, berjumpa kembali di channel Aprinaleko di sini, dan ini adalah my very first ROG. Ya, walaupun barang lawas, tapi ini worth it banget loh. So-worth it sponsor kita. Teruntuk Anda yang masih rakit PC jutaan rupiah, Windowsnya masih mengolah sawah gitu ya. Key ori Windows nggak mahal lagi bosku. Kunjungi scdkey.com, link di deskripsi. Selalu ada diskon dan promo. Seperti halnya bulan November ini ada promo Black Friday Super Sale. Makin murah lagi kalau pakai kode diskon dari Aprinaleko. Contohnya Windows 10 Pro OEM Key di sini. Dengan menggunakan kode diskon KO25, teman-teman bisa dapatkan key Windows 10 seharga $16 saja. Klik submit order. Pembayaran bisa via kartu kredit, PayPal, sampai GoPay. Pembayaran instan dan cepat, Key akan langsung dikirim ke email Anda, tinggal masuk ke menu activation, masukkan atau change produk Key KW Anda sebelumnya. Nah, sekarang pastinya lebih nyaman dan Anda bisa menikmati lebih banyak fitur Windows. Kode diskon tadi juga bisa digunakan untuk produk lain, misalnya Office 2019 di sini, yang awalnya $67,79 menjadi $50,84 saja. PC udah ganteng begini, masa Windowsnya masih crack? Oke bro, jadi ini adalah ROG Strix GTX 1070 Ti ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, GTX 1000 series atau Pascal itu ya, ini adalah VGA seri terbaik ya, sepanjang masa mungkin. Karena VGA atau seri yang rilis tahun 2016 ini terbaik banget ya jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Ini mendapatkan upgrade teknologi, peningkatan performa, dan harga yang lebih baik ya dari seri GTX 900. Saat pertama kali dirilis ini memang jauh lebih baik sekali ya dari GTX 900 series secara overall. GTX 1000 series Pascal ini pun bertahan lama bro. Kan pertama rilis tahun 2016 ya. Sampai sekarang masih ada dibikin yang baru GTX 1000 series walaupun bukan dari sub-vendor yang ternama lah gitu ya. Tapi itulah dia, mulai dari GTX 1050 polos, 1050 Ti, 1060 sampai 1080 Ti itu legend banget. Living legend ini bro. Nah, yang saya pegang di sini adalah GTX 1070 Ti dari Asus ROG. Harga GTX 1070 dan 1070 Ti itu sekarang lagi bagus-bagusnya ya. Mulai dari 1.400.000 bisa teman-teman dapatkan untuk GTX 1070 dan sampai 2 juta pas untuk GTX 1070 Ti. Untuk ROG ini sendiri, ini saya dapatkan di harga 1,6 juta setelah apply diskon di marketplace. Kondisinya BNOB, sayang kotaknya nggak ada. Ini pembelian yang worth it banget sih menurut saya, karena secara umum performanya berada di antara GTX 1660 Ti dan RTX 2060. Harganya di bawah GTX 1660 Ti kalau semua dalam kondisi bekas ya. Apalagi ini ROG kan bro, ROG cuy. Jadi ini harganya harusnya 2,1 juta atau 2,2 juta ya, sama harganya dengan RTX 2060 second. Kondisi fisiknya pun mulus banget, nggak ada korosi, bahkan nggak ada debu. Mungkin yang pertama kali beli ini terlanjur kaya ya. Beli VGA, mau koleksi GTX 1070 Ti gitu dari ROG. Dan nggak dipakai. Dan inilah dia, benar-benar kelihatan baru bro. Kemudian ini kondisinya masih segel semua. Bahkan masih ada plastik di backplate-nya. Dan LED-nya masih nyala semua ya. Kita tahu penyakit dari VGA ROG seri seperti ini, yang bentukannya seperti ini, LED-nya sering mati ya. Ini masih sehat semua. Jadi ini benar-benar pembelian yang menguntungkan sekali kalau menurut saya. Spek ringkas VGA ini arsitektur Pascal TSMC 16 nanometer, core clock-nya di 1607 base hingga 1683 MHz boost. Memorinya 8GB GDDR5 256 bit. GTX 1070 Ti itu masih PCIe 3 ya. TDP-nya 180 watt dan ini panjangnya 30 cm. Udah rasa-rasa VGA high-end kekinian ya. Nah, sekarang kita akan tes untuk gaming dan editing video. Tapi sebelumnya kita buka dulu plastik ini guys. Waduh, ini wajib dibuka ya, karena jika plastik ini terpasang bisa menghalangi pelepasan panas dari backplate-nya ini, karena backplate-nya ini juga berfungsi sebagai heatsink ya. Jadi kita lepas saja. Ini bukan sekedar satisfying ya, karena memang dianjurkan atau diwajibkan untuk melepasnya. Ada tulisannya di sini, remove protective film before use. Wow.
Oke, VGA sudah terpasang. Ini menggunakan 8 power pin saja ya, karena TDP-nya 180 watt. VGA dengan 180 watt itu masih bisa dengan menggunakan 8 power pin saja. Nah, di sini juga saya tambahkan sedikit custom GPU SAC bracket holder begitu ya. Kita tambahkan saja agar VGA tidak melengkung nanti ya setelah pemakaian beberapa lama. Di sini sistem yang kita gunakan untuk pengujian sedikit kentang dan membottleneck GTX 1070 Ti ya, yang mana Ryzen 5 2600 dengan 6 core 12 thread tapi speed hanya mentok di 3,9 GHz. Kemudian RAM 2x8 GB 2666 MHz. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa hasil tes Unigine Heaven dengan 1660 Ti dan 1660 Super yang memiliki tandem CPU lebih kuat ya, yaitu Ryzen 5 5600 untuk 1660 Ti dan Ryzen 7 5700X untuk 1660 Super. Ternyata GTX 1070 Ti kita kalah dengan skor hanya 6665. Tapi selisih 1000 poin pada settingan high 720p ini bukan suatu hal yang jomplang sekali ya. Ini masih tipis perbedaannya sebenarnya. Dan langsung saja kita tes ke real gaming yang GPU bound ya, yaitu Shadow of the Tomb Raider settingan high preset 1080p. 1070 Ti melibas 1660 Super maupun 1660 Ti yang menggunakan CPU lebih kuat ya. Itu berhasil dikalahkan dengan Ryzen 5 2600 yang membottleneck 1070 Ti. Kita lihat di sini CPU usage yang jomplang sekali ya. Ryzen 5 2600 lebih dari 50%, sementara Ryzen 5 2600 hanya di 20%-an. Ryzen 7 5700X bisa berada di bawah 20%-an CPU usage. Jadi jelas sekali bottleneck pada 1070 Ti. Berarti ini pure powernya memang luar biasa ya, 1070 Ti. Begitu juga kita adu di sini dengan RTX 2060 dengan tandem 10400F. Ini diuji oleh YouTuber lain ya. Oh ya, tadi RAM juga kalah ya, 3200 dan 3600 melawan hanya 2666. Nah, di sini RTX 2060 hanya menang 2-5 FPS saja dibanding 1070 Ti yang memakai sistem bottleneck baik di CPU maupun RAM ya. Father? What? Did something change? The force feels different. Ryzen 7 5700X bisa berada di bawah 20%-an CPU usage, jadi jelas sekali bottleneck pada. Kemudian setelah rangkaian pengetesan tadi, inilah dia hasil yang kita dapatkan pada HW monitor ya. Suhu minimal di 47 derajat Celcius, sangat lumrah ya karena ROG ini 0 RPM, hanya berputar di atas 50 derajat kalau tidak salah. Kemudian suhu maksimal di 71 derajat. Ini sudah lumayan hangat ya. ROG triple fan seperti ini biasanya suhu di bawah 70 ya. Suhu ruangan saat pengujian ini juga cukup hangat sih, di 26 dan 27 derajat Celcius lebih kurang. Kemudian power draw di sini 165 watt lah kira-kira ya, tidak sampai 180 watt yang terpantau. Clock di sini terpantau pada grafik 1873, memori 4007 dan video di 1683 MHz. Oke, baiklah teman-teman, itulah dia sedikit review singkat dan tes dari GTX 1070 Ti, especially from Asus ROG Strix ya. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Apakah pembelian VGA ini worth it dibandingkan RTX 2060 maupun GTX 1660 Super ataupun Ti ya? Silahkan komentar di bawah. Sekian saja konten kali ini, semoga bermanfaat dan menambah referensi bagi teman-teman semua, terutama yang mencari VGA card bekas. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.